sering dikatakan adalah untuk membuat keputusan pidana atau suatu putusan cukup dengan dua barang bukti, dua alat bukti dan ya. keyakinan. Ya. Apakah bisa seseorang bersalah? Dua alat, katakan ada dua bukti memberatkan, tapi ada 100 meringankan. Apakah itu suatu dasar hukum atau ada gium aja atau apa? Bagaimana pendapat Anda? Jadi begini, ini pertanyaan, memang saya harus mengeksplanasi dari yang mulia. Teori pembuktian yang kita gunakan dalam perkara pidana adalah negatif plus probabilitas teori. Minimal 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan. Ada 1000 alat bukti, hakim tidak yakin, dia tidak boleh menjatuhkan pidana. Dia yakin, tidak ada alat bukti, dia tidak boleh juga menjatuhkan pidana. Larangan itu dengan tegas ada dalam pasal 183 KUHP. Sekali lagi, larangan itu dengan tegas ada dalam pasal 183 KUHP. Ada satu adagium, satu postulat yang dipegang oleh semua hakim di dunia ini, bahwa lebih baik dia tidak menghukum orang yang bersalah daripada dia menghukum orang yang tidak bersalah. Sekali lagi saya ulangi, lebih baik hakim itu dia tidak menghukum orang yang bersalah daripada dia menghukum orang yang tidak bersalah. Saya kira saya luruskan dulu. Ya. Lebih baik Ya. bebaskan 1000 orang yang Ya. bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Tidak Maaf ya, bersalah. saya hanya meluruskan ya. Siap. Ya. Makanya sudah saya panggil profesor lagi. Inilah yang mau saya katakan. Mengapa? Karena memang kekuasaan hakim itu sangat mutlak. Satu-satunya profesi di dunia ini yang mendapatkan kekuasaan langsung dari Tuhan itu hanya hakim. Tidak ada yang lain. Mengapa sampai titah eksekutorial itu berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Hakim, Tuhan memberikan itu langsung kepada hakim tanpa disyarat. Makanya lalu ada gium tadi yang lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Jadi kalau pertanyaannya memang negatif buat BW teori itu teori yang tidak mudah diaplikasikan. Di satu sisi, secara rasional objektif dia akan berpegang kepada alat bukti, tetapi di sisi lain, secara subjektif dia akan berpegang kepada keyakinan. Itu lebih benar Bapak nanyakan kepada beliau bertiga. Saya hanya secara teori saja. Memang kalau kita mau menggunakan di dalam teori pembuktian, saya jelaskan di buku saya Majelis Yang Mulia, ada namanya preponderance of evidence. Jadi memang kita harus hitung-hitungan bukti bahwa ketika hakim meyakini bahwa perbuatan terdakwa tidak bersalah, itu berarti dia lebih mengakui beban pembuktian yang disampaikan oleh penasihat hukum. Dan sebaliknya ketika dia meyakini terdakwa itu bersalah, maka dia melebihkan beban pembuktian yang ada dari jaksa penuntut umum. Itu adalah wilayah otoritatif hakim. Yang kemudian memang kalau ditanya parameternya yang tahu itu hanya hakim dan Tuhan yang Maha Esa. Saya kebetulan fakultas hukum, tapi jurusan saya dulu IPA. Ya. Kalau kita menggunakan teori kemungkinan, mengapa dalam putusan pidana itu lebih banyak kemungkinan hakim melepaskan atau membebaskan daripada menghukum? Putusan pidana itu ada 3 kemungkinan: menjatuhkan pidana, melepaskan atau membebaskan. Jadi probabilitas itu 66,6% adalah membebaskan. Karena dia pakai itu tadi, lebih baik tidak menghukum 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Logikanya apa? Kalau dia lolos di dunia, di akhirat tidak akan lolos dia. Ada yang menghukum. Jadi peran hakim itu langsung diambil alih oleh Tuhan di situ. Dan memang hakim yang salah tempatnya di neraka panas. Betul. Kalau ini kata guru saya, 2 dari 3 hakim itu tempatnya di neraka. Ada 4 parameter pembuktian. Yang pertama itu adalah relevansi, jadi relevan. Yang kedua adalah admissible, bisa diterima. Bukti yang diterima pasti bukti yang relevan. Tapi bukti yang relevan belum tentu bisa diterima. Ada namanya testimonium de auditu. Dia mendengar dari orang lain relevan tapi tidak bisa diterima. Yang ketiga adalah exclusionary rules. Ini punya hakim.
Dia bisa mengignore semua bukti selama itu diperoleh secara tidak sah. Dan yang keempat, yang betul-betul ini punya hakim adalah kekuatan pembuktian. Dia yang akan menilai bobot pembuktian. Dalam menjalankan profesi apapun, selama tidak ada dolus magnus dalam melakukan suatu tugas profesi, maka dia tidak dapat dijatuhkan pidana. Karena itu mengapa mens rea itu merupakan asas yang paling penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dolus malus itu intensi ya? Niat jahat. Niat jahat. Ya. Sifat hukum acara di dunia ini kan adalah sifat keresmian. Artinya hukum acara itu sangat strict. Saya suka mengatakan kepada mahasiswa saya, hukum acara itu adalah hukum yang membosankan dan memuakkan. Karena apa? Dia terkadang bahkan acap kali dia mengesampingkan kebenaran material, dan itu terjadi. Itu hukum acara. Saya mau beri ilustrasi satu, bukan ilustrasi. Waktu dalam pidato pengukuhan, saya katakan di situ karena saya mengenai hukum pembuktian. Saya ambil contoh dalam suatu risalah kisah Muhammad. Ketika ada seorang kafir Quraisy dituduh mencuri jubah perangnya Umar bin Khattab, kafir Quraisy itu sudah mengaku dia yang mencuri, dan seisi Mekah itu mengetahui bahwa jubah itu punya Umar bin Khattab. Tetapi ketika sampai di depan Nabi, Nabi tanya, Umar itu punya berapa saksi? Hanya satu saksi. Kamu kalah. Saya butuh minimal 2 saksi. Itulah hukum acara pidana. Jadi tadi yang ditanyakan oleh beliau yang mulia, meskipun ada fraud di situ, ada intensi di situ, tetapi selama tidak bisa dibuktikan clear, nanti urusan dia dengan Tuhan di akhirat. Tapi pengadilan di dunia membutuhkan hukum itu. Ketika seseorang katakanlah dalam suatu rapat direksi, bersama-sama ada 5 orang memutuskan sesuatu di situ, dan dari keputusan itu 1 orang diseret ke pengadilan, seharusnya 5-5 diseret ke pengadilan. Karena itu ada saman-saman, ada pemufakatan jahat. Kalau keputusan itu dianggap sebagai perbuatan pidana, kecuali kalau keputusan itu tidak dianggap sebagai perbuatan pidana, maka tidak ada saman-saman. Dan majelis yang mulia mungkin ingat sebelum kasus itu di SP3, kasus Ismin Baku. Coba baca dakwaannya Romli Atmasasmita. Ditulis di situ. Romli Atmasasmita bersama-sama saksi satu siapa? Yusril Iza Mahendra melakukan tindakan bla 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 bla. Yang merasakan di kerangkang besi itu kan cuma Romli, Yusril tidak. Itu saya katakan tidak adil di situ. Karena itu mereka bersama-sama mengambil putusan itu. Tapi ya sekali lagi persoalan adil tidak adil memang persoalan pembuatan hukum dan pelaksanaan hukum. Kalau undang-undang sih dia sudah fair-fair saja. Tapi bisa juga berbalikan kan, bahwa kalau keempat-empatnya, saya dari 5, keempat-empatnya tidak dalam potensi pidana, berarti yang satu sebenarnya tidak. Itulah yang mengapa setelah putusan Romli itu bebas, itu semua lalu kemudian dibebaskan. Jadi pakai logika terdakwa itu, ketika sampai Romli begitu bebas, maka dirjen yang lain itu dibebaskan.